Selamat siang, Bu Gusti. Selamat siang. Jadi hari ini saya ingin membicarakan rencana supervisi untuk pembelajaran IPA yang akan Ibu laksanakan hari ini ya. Jadi bisa Ibu ceritakan kelas berapa yang akan Ibu ajar dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai hari ini. Gitu, untuk hari ini saya akan mengajar di kelas 9C. Kelas 9C. Untuk materinya Bu, materinya itu tentang sistem reproduksi pada wanita. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, satu itu peserta didik dapat mengidentifikasi bagian-bagian yang menyusun dari sistem reproduksi pada wanita. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan bagian-bagian eksternal dan internal dari sistem reproduksi wanita tersebut. Dan yang ketiga itu peserta didik dapat menuliskan tentang fungsi daripada bagian-bagian dari penyusun sistem reproduksi. Oh, baik. Jadi secara keseluruhan khusus untuk bagian reproduksi pada wanita ya. Terus untuk metode yang Ibu gunakan di pembelajaran nanti? Di pembelajaran nanti saya akan menggunakan metode pembelajaran itu kooperatif learning. Nanti akan dikombinasikan dengan pembelajaran berdiferensiasi dengan memanfaatkan yang kemarin itu dengan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional. Jadi Ibu akan menggunakan metode cooperative learning, lalu dengan pendekatan berdiferensiasi terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian area pengembangan yang hendak Ibu capai. Area pengembangannya yang pertama itu Bu, sudah tentu yang ingin dikembangkan tentang profil pelajar Pancasila itu Bu. Yang pertama itu yang paling utama sekali tentang bagaimana anak-anak bernalar kritisnya. Di sana terlihat nanti, harapannya terlihat di dalam anak-anak berdiskusi. Kemudian ada mandiri. Nah, di mandiri itu kita kan nanti ada menyimak video Bu. Di sana mandiri ketika nanti anak-anak kan ada nanti terakhir tes formatif ya, bisa juga anak-anak dari ini videonya itu bisa anak-anak nanti giginya di tes formatif itu ya. Kan nanti muaranya ke sana ya. Berarti ada bernalar kritis saat diskusi kelompok ya. Ya. Kemudian mandiri saat nanti akan mengikuti asesmen formatif. Baik, demikian praobservasi hari ini. Jadi saya nanti akan memfokuskan pada kegiatan tahapan di kegiatan pembelajaran nanti ya. Nanti mohon bimbingannya Bu ya. Ya, sama-sama Bu ya. Baik, silakan Ibu bisa menggunakan format pengamatan yang saya berikan dan Ibu bisa langsung memulai proses pembelajaran. Semua Bu ya. Ya, terima kasih Ibu. Selamat siang anak-anak. Berdiri semuanya. Tangan jaliman. Om Swastiastu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabar hari ini? Semua hadir kan ya? Karena Ibu lihat batunya semua dari sini. Foto G. Ya. Sudah anak-anak? Sudah ya? Sudah. Nah sekarang sebelum kita lanjut ke sistem reproduksi pada manusia, anak-anak kelas 7 sudah mendapatkan tentang ciri-ciri daripada makhluk hidup. Menstruasi terjadi jika salah satu orang menstruasi adalah organ seksual perempuan yang tertutup terhadap stimulasi. Orgasme vagina.
Tangkap sel sama ya, sama dicocokkan nanti hasilnya. Dah, sel telur matang ditangkap oleh ibu di ya. Baik anak-anak, sudah semuanya deh. Di sini berdasarkan hasil tes anak-anak ya 98%. Baik, sebelum ibu akhiri ya, mari kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Ya, nah, siapa bisa menyimpulkan untuk pembelajaran ini apa sih yang dipelajari? Ya. Ini dapat disimpulkan bahwa sistem reproduksi manusia dapat digunakan untuk membuahi atau menghasilkan seorang keturunan. Bu Gusti, jadi tadi Ibu sudah melaksanakan proses pembelajaran di kelas ya. Jadi Ibu sudah menerapkan, saya tadi lihat Ibu sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi, diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Sekarang dari proses tadi yang ingin saya, ada beberapa hal yang ingin saya ketahui ya. Jadi apa yang Ibu rasakan setelah mengajar tadi di kelas? Apa kesan-kesan yang Ibu rasakan? Terima kasih Bu ya atas waktunya. Dan mohon maaf tadi mungkin pas pembelajaran itu banyak kurangnya. Jujur saja Bu, tadi pada saat mengajar itu gimana ya, kok saya kayaknya kurang bisa mengkondisikan kelas, sehingga di sana ada anak-anak yang masih belum fokus dia dalam belajar. Padahal saya sudah setting loh Bu. Ini pada saat pembelajaran sebelum ke kelompok itu saya udah setting, ada yang video, ada yang mungkin yang suka membaca sudah ya, saya kasih bahan bacaan. Nah, masih juga anak-anak ada yang lain-lain gitu, enggak fokus dia ya. Itu sih yang tadi ya. Berarti pengelolaan kelas tuh ya, Ibu merasa kurang di pengelolaan kelas. Kemudian dari kesan tadi, kira-kira kendala apa yang Ibu temui saat pembelajaran? Masalah apa yang Ibu temui? Nah itu dah Bu, yang tadi kan sudah yang sampaikan, kalau masih ada siswa yang belum fokus. Nah mungkin itu disebabkan karena itu kekurangan saya dalam mengelola kelas, dan mungkin nanti ke depan saya mohon bantuan nanti dengan Ibu mungkin bagaimana hendaknya yang harus saya lakukan supaya nanti saya bisa memperbaiki proses pembelajaran di kelas lah, biar lebih anak-anak itu lebih aktif dia. Kemudian kira-kira pernahkah Ibu mengajar dengan kondisi kelas yang berbeda? Maksud saya kalau tadi itu kan ada beberapa siswa yang tidak fokus lain-lain. Pernah nggak Ibu mencobakan sebuah pendekatan di mana menurut Ibu itu berhasil bikin kelasnya aktif? Kalau pernah sih Bu, saya berikan gini anak-anak apa namanya itu kayak apa yang Padlet ya, yaitu di sana saya suruh itu dah sama dia belajar kelompok, tapi biar anak-anak milihlah sendiri materi apa sih yang ini kan kadang di kayak ini dah Bu, saya contohkan ya kayak sistem reproduksi ya, pada wanita kan gitu misalnya di Padlet itu kan di apa namanya dikasih untuk yang satu ovarium, nanti mereka kan biar nyari sendiri apa nanti dipresentasikan itu sih dulu pernah yang seru ya walaupun dalam ini Bu, dalam materi yang berbeda lah yang contohkan seperti itu. Nah, kemarin malah tadi malah enggak itu udah gitu ya. Berarti sebenarnya itu sudah ada kekuatan ya, sudah ada strategi membuat kelas itu lebih hidup kan. Jadi Ibu berinovasi dengan menggunakan aplikasi Padlet. Oke. Kira-kira dengan kekuatan tersebut, apakah itu bisa menjadi solusi ke depan untuk Ibu mengemas kelas Ibu biar jadi lebih aktif? Saya rasa itu ya. Jadi siap ya.
Terus yang tadi itu juga Bu, dengan berdiferensiasi artinya kita kan tahu oh ini kebutuhan anak-anak begini, itu juga nanti akan dipadukan di sana. Jadi kelasnya bisa jadi lebih semangat tuh ya. Baik. Nah, dalam tadi Ibu sudah menyebutkan Ibu sudah punya strategi sebenarnya yang pernah dicoba dan sudah berhasil. Jadi ini akan menjadi rencana tindak lanjut Ibu. Ini akan diterapkan lagi ya di pembelajaran ke depan. Terus sekarang kira-kira Ibu memerlukan dukungan nggak dalam melakukan ini ke depan? Ya sudah pasti, pasti teman-teman sejawat. Ya. Nah seperti Ibu juga, Ibu kan sudah sudah lebih ini masalah pembelajaran dari kepala sekolah juga. Nah utamanya sih sama anak-anak Bu. Iya. Kalau anak-anak nggak fokus bagaimana kita sudah matang sekali Iya. sudah minta bantuan ini, tetapi kalau anak-anak tidak mau ini ya nggak bisa Bu pembelajaran itu sih menurut saya. Ya berarti Ibu perlu dukungan dari pimpinan, dari kepala sekolah, dari rekan-rekan sejawat untuk kita saling sharing mungkin Bu ya dari siswa. Baik. Dan yang terakhir yang ingin saya tahu adalah bagaimana komitmen Ibu ke depan dalam melaksanakan pembelajaran agar lebih menarik. Komitmen saya Bu ya, saya akan terus belajar sudah pasti Bu. Mungkin sharing dengan teman bagaimana kita mengelola kelas yang baik supaya anak-anak di dalam kelas itu bisa aktif belajar dan tentunya nanti bermuara pada hasil belajar yang baik. Jadi dari percakapan kita di pasca observasi, Ibu sudah menyampaikan ada masalah, ada kendala yang ditemui, dan Ibu sudah bisa menemukan sendiri solusinya. Jadi Ibu akan berinovasi dengan menggunakan berbagai aplikasi yang nanti akan meningkatkan semangat siswa belajar. Dan tentunya dengan kolaborasi dengan sejawat, dukungan dari teman-teman, pimpinan. Mudah-mudahan apa yang Ibu harapkan tercapai ya. Jadi di pembelajaran selanjutnya kelasnya bisa menjadi lebih semangat lagi dalam pembelajaran. Baik Ibu, terima kasih untuk sharing hari ini. Terima kasih sudah mengizinkan saya mengobservasi kelas Ibu. Terima kasih sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan Ibu. Jadi Ibu bisa menggali potensi Ibu dalam menemukan solusi tersebut. Jadi terima kasih Bu Sia. Saya tunggu kabar baiknya di pembelajaran berikutnya. Baik Bu Sia, saya akhiri dengan pesan Om Swastiastu.